Shalom. Salam Immanuel bagi kita semua. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali untuk hadir di sini. Tapi saya kira kita sudah semua pernah hadir di sini. Dan boleh juga dan Ibu yang saya kira sudah bersama dengan kita beberapa waktu yang lalu. Ayat yang ke-17, ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan demikian, tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Ini menjadi concern dari firman Tuhan hari ini. But the glad and rejoice forever in what I will create. Kalau kita melanjutkannya dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh dengan sorak-sorak dan penduduknya penuh dengan kegirangan. For I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, saya kira Ibu Joyce tadi dalam children's sermon sudah memulai atau sudah mengatakan tentang bencana yang terjadi di Filipina beberapa hari yang lalu. Tanggal 8 November tepatnya kita dikejutkan dengan sebuah bencana alam yang sangat dahsyat melanda Filipina. Typhoon Haiyan begitu disebut ya. Saya kira kalau lihat datanya tuh sangat menakjubkan. Ada 2.000-an lebih orang yang meninggal, yang mati, dan saya kira 3.000-an orang lebih itu yang mengalami cedera ya. Jadi saya kira ini sangat luar biasa, ini sangat menyedihkan sekali dalam bencana yang dialami khususnya di Filipina. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, LHI dalam hal ini pasal 65 memberi judul firman yang tadi kita baca itu adalah janji mengenai langit dan bumi yang baru. Janji mengenai langit dan bumi yang baru. Dalam bagian ini Yesaya memikirkan bahwa langit dan bumi baru ini adalah sebuah atau situasi kehidupan umat yang penuh dengan kebaikan, kedamaian, sukacita, hubungan relasi kemanusiaan yang baik bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga yang paling penting adalah dengan alam semesta. Saya kira ini menjadi penting. Mengapa demikian? Karena bagi Yesaya keselamatan Allah bukan saja tertuju pada keselamatan manusia, tetapi lebih daripada itu adalah keselamatan semesta alam. So according to Yesaya 65, the salvation just not toward the salvation of human, but salvation of the nature as well. Jadi keselamatan itu bukan hanya manusia saja, tetapi juga alam semesta. Karena alam semesta mengalami juga pembaharuan, perubahan sesuatu yang lebih baik. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, berarti saya ingin mengatakan bahwa ada dua hal yang penting. Pertama adalah soal pembaruan hubungan kemanusiaan, the renewal relationship of humanity. Dan yang kedua adalah pembaharuan bumi atau semesta, yang kita sebut dengan the renewal relationship of nature or universe or the earth. Ini menjadi concern saya dalam khotbah hari ini, yaitu hal yang kedua, yaitu mengenai pembaharuan bumi dan semesta. Jadi kita bicara hari ini dengan satu teologi yang mungkin jarang dibicarakan, tapi ini sekarang menjadi concern yang penting di negara-negara berkembang, bahkan di negara-negara maju, yaitu mengenai teologi bencana. Jadi orang pikir teologi itu bicara tentang Allah, yang sangat luar biasa. Tapi teologi bencana itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita hari ini untuk memahaminya. Apa hubungannya dengan bencana alam? Menurut saudara, apakah bencana alam seperti yang terjadi di Filipina, atau juga misalnya yang terjadi di Aceh beberapa waktu yang lalu, terjadi di Nias, terjadi di Ambon, terjadi di Alor, di Yogyakarta, kalau kita melihat ke situasi kita yang ada di Indonesia yang bukan hanya ada di Filipina, dan masih banyak tempat lainnya di mana bencana itu terjadi. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dan menjadi jawaban yang paling sulit juga untuk dijawab. Khususnya ketika gereja ditanyakan tentang hal ini, yaitu apakah itu karena murka Allah kepada manusia. Saudara, ini kalau ditanyakan hal yang seperti ini,
Kelihatannya kita masih mikir ini, ya gimana caranya ini? Apakah ini Tuhan begitu marahnya kepada orang Filipina, Tuhan begitu marahnya kepada orang Aceh? Dulu sempat kan begitu, tuh lihat Aceh, karena banyak sekali di sana begini begitu dan sebagainya, agama dan sebagainya. Ternyata di Nias juga kejadian. Jadi kita pikir waktu itu kita berpikir tentang Allah yang sangat subjektif, hanya menghukum satu kelompok, satu daerah saja, tetapi enggak juga. Ternyata di daerah lain pun yang notabene agamanya Kristen kebanyakan juga terkena bencana pada waktu itu. Kalau mengikuti diskusi-diskusi teologi yang mengenai hal ini, masih banyak orang memahami konteks bencana ini dalam kaitannya dengan dosa. Karena dosa manusia, maka Tuhan menghukum melalui bencana yang begitu besar dan dahsyatnya. Pertanyaannya tentu adalah, apakah Tuhan yang Maha Kasih, yang begitu luar biasa kasihnya itu, begitu kejamnya, sehingga dia harus menghukum dengan bencana yang begitu memilukan? If you look at the disaster in many places, the first question for us, or the theological question, is that the anger of God? Apakah ini menjadi sebuah atau disebabkan oleh karena kemarahan Allah? Ini pertanyaan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk memahami persoalan ini dalam perspektif yang lebih luas. Bahwa bencana alam tidak semata-mata dipahami karena murka Allah kepada manusia. There is no reason to say that the natural disaster is caused by the anger of God. Jadi saya mau mengatakan bahwa tidak ada alasan apapun untuk mengatakan bahwa bencana alam yang begitu besar, bahkan mematikan sekalipun, itu disebabkan karena kemarahan Allah kepada manusia. Mengapa demikian? Saya mau mengajak kita untuk menyadari bahwa alam itu adalah sebuah karakter yang given. Kita bisa menikmati angin yang sepoi-sepoi kan? Kita bisa menikmati udara yang enak. Kita bisa menikmati suasana panas yang menyegarkan atau menghangatkan tubuh. Tetapi juga karakter tentang typhoon, karakter tentang gempa bumi, karakter tentang gelombang besar, karakter tentang angin besar, karakter tentang snow, karakter tentang apapun yang ada di alam itu adalah sesuatu yang alamiah juga. Saya di Bali sering pergi mancing. Kalau di Bali itu saya pergi mancing, teman-temannya nelayan semua. Jadi saya bilang sama Pak nelayan, "Pak nelayan, saya mau mancing hari Senin." Pak nelayan ini jawab, pakai SMS tuh jawabnya tuh. Jadi udah canggih tuh. Pak Pendeta, dia panggil Pak Pendeta. Pak Pendeta, tidak bisa mancing hari Senin. Loh kenapa? Angin kencang, ombak besar. Loh kenapa angin kencang, ombak besar? Dia sudah tahu bahwa hari itu hari Senin itu tanggal segitu, angin kencang, ombak besar. Itu karakter natural dari alam. Tapi kemudian saya bilang, kapan kita bisa mancing? Oh, tunggu 2 minggu lagi. Hari Selasa tanggal sekian kita baru bisa mancing. Dari mana dia tahu hari Selasa tanggal sekian itu ombak? Itu namanya kearifan lokal genius dari masyarakat pantai, nelayan. Tapi yang saya menarik adalah bahwa ada ombak besar, ada angin besar, tapi juga ada angin yang tenang-tenang, gelombang yang biasa saja. Apakah saudara bisa mengatakan bahwa angin yang tenang itu karena Tuhan baik bagi kita? Dan kemudian ombak yang besar, angin gelombang yang besar itu karena Tuhan tidak sayang kepada nelayan? Tahu, itu adalah karakter alamiah dari alam itu sendiri. Jadi saya pikir kalau begitu kita tidak bisa melawan, atau saya tidak bisa mancing hari Senin itu karena memang ombak besar dan angin kencang. Kalau gitu saya harus hari Selasa besok 2 minggu lagi mancing dengan Bapak nelayan. Demikian juga dengan bencana keadaan alam yang lainnya. Gempa bumi, angin topan, typhoon dan sebagainya, bagi saya itu adalah karakter alam yang alamiah. Bukan karena Allah marah. Bahwa kemudian manusia mengalami bencana atas semuanya itu
Maka saudara yang dikasih dalam Tuhan, teologi bencana mengajarkan bagaimana manusia menghadapi setiap ancaman alam yang berpotensi menjadi bencana, melakukannya sedini mungkin. Disitulah kemudian kita harus berkonsentrasi bagaimana memelihara hutan, bagaimana menjaga pinggir pantai agar tidak habis dimakan ombak, bagaimana mengetahui sedini mungkin akan terjadi tsunami, bagaimana mengetahui akan terjadi angin topan yang kencang dan sebagainya. Disitulah tugas manusia meneliti, melihat, mengamati apa yang terjadi. Dan ini terjadi luar biasa kalau banyak sekali pengamat-pengamat, ahli-ahli dalam bidang-bidang itu sudah melakukannya. Saya coba melihat, saya tidak mengacu kepada kasus Filipina, tapi sama dengan kasus yang terjadi di Alor. Karena di Alor waktu itu tanggal 12 November 2004 itu habis. Tapi kasusnya lebih menarik karena saya lebih tahu, karena dalam arti waktu itu sempat ada diskusi-diskusi yang lebih. Di Alor pada tahun 2004 itu terjadi bencana yang luar biasa. Banyak sekali yang mati kan waktu itu. Habis itu Alor itu sebagian besar itu semuanya habis. Orang Alor sebagian besar itu adalah penganut Kristen, Katolik, Protestan juga ada. Mereka bingung dengan bencana ini. Apakah Tuhan marah kepada kami? Dibuatlah analisa-analisa macam-macam. Analisa yang pertama adalah, itu akibat pengeboran. Rupanya di sana ada pengeboran energi untuk apa istilahnya itu, untuk menguat sumber daya energi. Jadi itu dipakai untuk kandungan panas bumi, itu bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih baik. Nah, akibat, menurut sebagian orang katanya akibat karena bumi itu dibor, bumi itu digali sedemikian rupa, maka terjadilah gempa bumi dan juga tsunami dan bencana yang ada di sana. Tapi apakah orang ngebor itu kemudian terjadi gempa bumi yang dahsyat? Itu sebuah pertanyaan yang luar biasa kan? Kalau gitu coba kita cari alternatif yang ketiga yang kelihatannya lebih mitologis. Ini lebih mitologis. Jadi kalau di Indonesia ini asik ya, sesuatu yang sains bisa dihubung-hubungkan dengan yang mitologis. Jadi pada waktu ngebor, CDR gitu, ternyata itu adalah kuburan dari seorang nenek tua yang orang sana bilang itu Swanggi ya. Swanggi. Jadi rupanya karena itu dibor dan kemudian tepat di kuburan nenek atau Swanggi itu, maka itu marah. Kemudian terjadilah gempa yang besar. Dan yang lebih dahsyat adalah mitosnya berkembang begini. Ternyata Pulau Alor itu ditopang oleh seekor naga besar. Wah. Jadi waktu naga besar itu lagi tidur, pengeboran terjadi, naga kaget dan dia bangun. Pada saat itulah terjadi bencana. Ada analisa yang ketiga lebih menarik, tapi kaitannya dengan gereja, yaitu karena hukuman dosa-dosa orang Alor. Jadi maaf ini, kalaupun nanti tetap tidak apa-apa, saya akan bisa karena ini hampir semua sama. Tapi orang Alor itu kemudian tanya, apakah dosa kami yang sedemikian ini lebih besar dari dosa-dosa orang yang lain? Lebih besarkah dosa kami dari daerah di Jawa, dari daerah di Sulawesi dan sebagainya, sehingga Tuhan marah dan menghancurkan kami habis-habisan? Apakah dosa kami lebih besar dari daerah-daerah yang ada di Jawa, di Ambon, di Kalimantan dan sebagainya, sehingga Tuhan murka? Apakah dosa orang Alor lebih besar dari yang lainnya? Saudara, ternyata justru banyak gereja memakai prinsip ini karena dosa terlalu besar di sana. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, melihat tiga hal di atas, saya mau katakan kita harus sangat berhati-hati untuk mengatakan bahwa sebuah bencana itu adalah karena kemurkaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu pertanyaannya adalah, mengapa bencana harus terjadi? Mengapa harus ada korban di dalamnya? Nah, saudara, dalam perspektif teologi bencana, tadi saya sudah katakan di atas bahwa alam itu memiliki karakter yang alamiah.
Apakah itu angin sepoi-sepoi, angin badai, apakah itu tanah yang bergerak kecil, atau gempa besar, dan sebagainya. Kalau kita memahami hal itu sebagai karakter alam yang alamiah, maka posisi kita sebagai manusia saat ini adalah bagaimana kita dapat menjaga kelestarian alam dan mampu meminimalisir potensi alam yang menyebabkan bencana. Saudara, mungkin ini masalah teknis, kita nggak perlu bahas di sini. Bagaimana teknik-teknik itu pasti ada ahli. Tetapi kalaupun hal itu sudah terjadi dan menghasilkan banyak korban, atau bencana itu menghasilkan banyak korban, persoalan sekarang adalah bagaimana kita memahami hal ini dalam perspektif korban yang telah berjatuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi penting. Saya mau mengatakan bahwa Allah menciptakan bukanlah sebagai sebuah proses yang stuck, yang diam. Jadi begini, ini terkait dengan model penciptaan. Saya mau mengatakan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi sungguh amat baik. Dan proses itu sebenarnya bukan proses yang diam. Kalau kita bicara tentang jutaan tahun, ratusan tahun, bahkan sampai saat ini, saudara perhatikan, bumi ini bergerak kan? Bumi ini mengalami perubahan. Dulu orang berpikir bahwa semua ini menjadi sebuah bentangan. Tapi kemudian tiba-tiba kita melihat ada teori-teori yang mengatakan bahwa terjadilah perpisahan antar benua dan sebagainya. Sebuah proses yang terus berjalan dan dinamis dari waktu ke waktu. Proses perubahan itu terkadang harus mengalami sebuah benturan, sebuah gesekan, sebuah letupan yang dahsyat dari gunung berapi, sebuah pergeseran lempeng bumi, sebuah hempasan yang kuat akibat angin yang begitu kencang, sebuah pergerakan yang memisahkan bentangan-bentangan daratan menjadi lautan dan sebagainya. Dalam proses ini, manusia dan alam di sekitarnya dapat mengalami atau sering mengalami juga bencana. Tapi kalau kita melihat itu sebagai sebuah proses perubahan bumi menjadi lebih baik, sungguh amat baik, maka sebenarnya kita menjadi bagian dari proses perbaikan bumi bersama-sama dengan Allah. Mungkin saudara bertanya, tapi bagaimana dengan kematian manusia akibat bencana itu? Kita mungkin bilang, oke Pak Pendeta, saya setuju bahwa semua itu bagian dari proses perubahan dan sebagainya. Tetapi bagaimana manusia sebagai korban dari bencana itu? Bapak Ibu, kematian manusia dalam situasi ini bagi saya itu bukan dimaknai hanya sebagai korban dari perubahan bumi menjadi lebih baik. Tapi kalau kita mau jujur, itu adalah sebagai bagian dari kelemahan manusia menghadapi alam semesta. Mengapa demikian? Karena manusia selama ini merasa arogan terhadap alam. Manusia seolah-olah menganggap dirinya lebih hebat dari alam. Tapi ternyata manusia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan alam semesta. Oleh sebab itu, ketika kita menjadi korban dari sebuah bencana alam, kita sebaiknya tidak mengutuki alam atau mempertanyakan Tuhan dalam bencana ini. Tetapi sebaiknya kita melihat kembali kepada diri kita yang paling dalam. Apakah kita dapat hidup bersama-sama dengan alam, bersahabat dengan alam? Kalau alam itu